berdakwah. Kira-kira seperti itu. Sedangkan tema yang kedua adalah, atau paragraf yang kedua menjelaskan tentang 3 karakter yang akan membuat hati seseorang itu bersih dari hasad, dari iri, dari dengki. Ini 2 paragraf atau 2 tema. Wallahu a'lam bishawab. Korelasi antara 2 tema ini adalah bahwa orang yang menyebarkan ilmu, orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, dia harus punya karakter spesial. Di antara karakter itu disebutkan oleh Nabi SAW 3. Jadi orang yang berdakwah, dia harus punya 3 karakter. Yang pertama, dia harus ikhlas. Ya, ini yang disebutkan di paragraf yang kedua. Kemudian dia juga harus menghormati otoritas yang sah, yaitu menghormati pemerintah. Dan yang ketiga, dia harus menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Nah, 3 karakter ini disebutkan di paragraf yang kedua. Sedangkan keutamaan atau kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu disebutkan di paragraf yang pertama. Saya ulangi, jadi orang yang akan menyampaikan ilmu atau orang yang berjuang di dalam menyampaikan dakwah Islam, terutama hadis Nabi SAW, dia harus punya karakter spesial. Yang pertama, dia harus ikhlas ketika menyampaikannya. Kemudian yang kedua, dia harus menghormati otoritas yang sah, yaitu pemerintah. Kemudian yang ketiga, dia harus berusaha untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Ini barangkali salah satu korelasi antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua dari hadis ini. Oke, sekarang kita masuk ke lebih rinci lagi pembahasan tentang hadis ini. Nabi SAW membuka sabdanya dengan sebuah doa. Naddarallahu mra'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kenikmatan dan cahaya. Semoga Allah mengaruniakan kenikmatan dan cahaya. Untuk siapa? Nah, nanti akan dibahas. Jadi Nabi SAW membuka hadisnya ini dengan sebuah doa. Dan tentunya orang yang berharap untuk mendapatkan kebaikan, dia akan bersemangat untuk bisa meraih doa Nabi SAW. Dia sangat bercita-cita supaya termasuk di dalam doa Nabi SAW ini. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW adalah sosok yang sangat solih. Beliau adalah sosok yang imannya paling tinggi. Dan semakin tinggi keimanan seseorang ini bakal mustajab. Kenapa demikian? Karena yang berdoa adalah beliau SAW. Dan isi doanya juga luar biasa. Naddarallahu mra'an. Semoga Allah mengaruniakan kenikmatan. Kemudian juga mengaruniakan cahaya. Ya. Jadi wallahu a'lam, an-nadharah ini mencakup antara kebaikan lahir sama kebaikan batin. Ya. Sehingga ketika kita baca keterangan dari para ulama kita, ya, maka di antara yang disampaikan Imam Al-Khattabi, ad-du'a lahu bin nadharah wa hiya an-ni'matu wal bahjah. As-Sindi serupa dengan itu, wa hiya al-husnu wa khulusul laun. Ya. Jadi kalau kita simpulkan dari 2 keterangan itu, Nabi SAW mendoakan kebaikan lahir dan batinnya seseorang yang memenuhi kriteria yang akan beliau sebutkan. Kebaikan batin, ya, itulah kenikmatan, ketenangan, kedamaian. Kemudian kebaikan lahir itu adalah wajah yang bercahaya, wajah yang bersih, yang bersinar. Jadi orang yang memenuhi kriteria berikut ini didoakan oleh Nabi SAW akan mendapatkan kebaikan lahir dan batin. Apa yang harus dipenuhi oleh seseorang kalau dia ingin mendapatkan doa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi? 4 hal.
Yang pertama adalah sami'a maqalati, mendengarkan hadis. Yang kedua, fawa'aha, memahaminya. Yang ketiga, wahafidhaha, menghafalkannya. Dan yang keempat, waballaghaha, menyampaikannya kepada orang lain. Jadi siapapun yang pengen mendapatkan kebaikan lahir dan batin yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam doanya tadi, maka dia harus memenuhi 4 hal. Yang pertama, dia harus mendengarkan hadis. Yang kedua, dia harus memahaminya. Yang ketiga, dia harus menghafalkannya. Dan yang keempat, dia harus menyampaikannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dia harus mendengarkannya. Dan ini adalah adab ketika ilmu disampaikan. Ya, ketika ilmu disampaikan, adabnya adalah mendengar. Walaupun audiennya itu tidak berhadapan langsung dengan orang yang menyampaikan ilmu. Ya, walaupun jamaahnya tidak berhadapan langsung dengan ustadznya, seperti yang kita lakukan hari ini. Saya di Purbalingga, Anda di berbagai kota di Indonesia. Berarti kan tidak berhadapan. Walaupun kita tidak berhadapan, maka kita harus memuliakan ilmu yang sedang disampaikan. Nah, ilmu yang disampaikan ini hadis. Nah, ini pas langsung kita praktekkan ini. Jadi kita lagi membaca hadis. Ya. Maka walaupun Anda tidak berhadapan langsung dengan pemateri, maka Anda tetap harus menyimak, mendengar sami'a maqalati. Mendengarkannya dengan seksama. Bukan sambil main TikTok, ya. Bukan sambil buka IG, bukan sambil update status, bukan sambil terima orderan, ya. Bukan juga sambil nonton TV. Ya, enggak. Sami'a maqalati, mendengarkannya, menyimaknya. Kenapa demikian? Karena ini adalah langkah pertama agar kita bisa fawa'aha, agar kita bisa memahaminya. Bagaimana orang akan memahami kalau dia tidak mendengarkan? Ya. Bagaimana dia akan memahami sebuah hadis kalau dia tidak mendengarkannya? Maka yang pertama mendengarkan, yang kedua adalah memahami. Ya. Gak sekedar hanya mendengar, tapi perlu memahaminya. Kenapa demikian? Karena ilmu itu tidak cukup hanya sekedar didengar. Ya. Ilmu itu harus difahami. Karena nanti tujuannya adalah diamalkan. Kalau dia nggak paham, bagaimana dia akan mengamalkan? Maka setelah dia mendengarkan, dia harus memahaminya. Itulah pentingnya berguru. Ya, dalam proses belajar dengan guru itu, ada kesempatan bagi murid untuk bertanya. Andaikan ada sesuatu yang belum dipahami. Nah, itu bedanya belajar dengan guru, ya, belajar bersama guru dengan belajar baca buku. Bedanya di situ. Kalau kita belajar baca buku saja tanpa bimbingan guru, saat kita nggak paham, kita nanya sama bukunya nggak bisa ngomong. Ya. Tapi kalau kita belajar bersama guru, maka saat ada yang tidak difahami bisa ditanyakan kepada guru itu. Dan gurunya akan menjelaskan. Jadi, poin yang kedua adalah memahami. Poin yang ketiga, wahafidhaha, dan menghafalkannya. Jadi hadis itu perlu dihafal. Perlu dihafal. Seperti ayat Al-Quran juga perlu dihafal, hadis juga perlu dihafal. Maka kita harus naik kelas. Ya, kita harus naik kelas. Jadi jangan dari dulu kita hanya sekedar paham saja, mendengar saja. Tapi kita harus naik kelas dong. Ayo kita naikkan level kita untuk menghafal hadis Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita dapat doa dari Rasul SAW. Rasul SAW mendoakan kebaikan lahir dan batin bagi orang yang memenuhi kriteria ini. Berarti kalau kita belum menghafalkannya,
kita tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan doa Rasul SAW. Maka latihan menghafal. Ya, latihan menghafal. Dari yang pendek-pendek tidak apa-apa. Misalnya innamal a'malu binniyat. Itu kan pendek. Ya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Lumayan bisa hafal seperti itu. Jadi latihan dari yang pendek-pendek. Terus cukup hanya menghafal tidak. Yang keempat, waballagha. Dan dia menyampaikannya kepada orang lain. Alias mendakwahkannya kepada orang lain. Jadi setelah kita dengar, terus kita paham, terus kita hafal, terus kita sampaikan. Kita sampaikan. Para ayah, para bunda, dan juga segenap askar, setelah mendengar hadis ini, sampaikan. Kepada siapa? Ya, kepada orang yang terdekat dulu. Seandainya Anda adalah suami, maka sampaikan kepada istri. Seandainya Anda adalah istri, maka sampaikan kepada suami. Seandainya Anda adalah orang tua, sampaikan kepada anak. Ya, kita mulai dari ring satu kita. Sampaikan hadis ini kepada mereka. Waballagha. Jadi siapapun yang memenuhi 4 kriteria ini, maka dia insya Allah akan mendapatkan doa dari Nabi SAW untuk mendapatkan kebaikan lahir dan kebaikan batin. Nah, tentunya include di dalamnya adalah mengamalkan. Ya, jadi nggak sekedar hafal, tapi perilakunya nggak sesuai dengan apa yang dia hafal, ya mengamalkan tentunya. Ketika dia sudah menghafal innamal a'malu binniyat, maka dia pun harus berusaha untuk mengamalkan keikhlasan di dalam aktivitas dia, sehingga antara apa yang dihafal dengan perilakunya sejalan. Terus Nabi SAW melanjutkan sabdanya, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang seseorang itu menyampaikan ilmu, si A lah katakanlah, A menyampaikan ilmu kepada si B. Ternyata si B ini lebih paham daripada si A. Dan itu kerap terjadi. Nabi SAW katakan itu. Jadi terkadang si A menyampaikan ilmu kepada si B, padahal si B ini lebih ngerti dibandingkan si A. Nah, ini adalah bukan sesuatu yang aib. Ya, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ilmu ke orang lain ini lebih ngerti daripada kita, itu bukan aib. Dan ini perlu untuk kita jelaskan karena ada sebagian orang yang berada di grup, misalnya grup WA, ya. Di situ ada ustaz-ustaz, ada ustaz besar, ada ustaz senior. Sedangkan kita ini masih baru pemula, masih junior. Kemudian kita ini merasa kayaknya anak kalau nge-share hadis di sini kayaknya nggak pantas deh. Kan di sini banyak ustaz senior. Jangan seperti itu. Nabi SAW sendiri mengatakan kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih ngerti dibandingkan kita. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Yang penting pakai adab tentunya. Yang penting pakai adab. Ya, jadi realita bahwa ada orang yang lebih ngerti dibandingkan kita itu bukan penghalang kita untuk menyampaikan ilmu kepada orang tersebut. Yang penting pakai adab. Ya. Jadi santri boleh menyampaikan ilmu kepada ustadz. Ya, jamaah boleh menyampaikan ilmu kepada gurunya. Jadi tidak harus dari guru yang menyampaikan kepada murid, tidak harus dari ustadz yang menyampaikan kepada santri. Nggak harus seperti itu. Ya, ini adalah paragraf yang pertama. Mari kita pindah ke paragraf yang kedua. Salasun la yughallu alaihinna qalbu muslimin. Ada 3 karakter. Kalau kita memiliki karakter tersebut,
maka hati kita akan bersih dari kedengkian, dari hasad, dari iri. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa manusia itu punya kedengkian di dalam hatinya. Manusia itu punya rasa iri, rasa hasad di dalam hatinya. Nah, seorang muslim yang baik, dia akan berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian itu. Dia berusaha untuk membasmi perasaan iri dan dengki itu dari hatinya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Caranya adalah dengan menjalankan 3 karakter. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin, menyampaikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin. Dan yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan menjaga persatuan. Ya, menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Jadi kalau kita pengen hati kita bersih dari hasad, maka jalankan 3 hal itu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya karena Allah. Jadi kalau kita pengen hati kita bersih dari iri, maka sholatlah karena Allah. Berpuasalah karena Allah. Baca Qur'anlah karena Allah. Berdakwahlah karena Allah. Orang yang beramal tidak karena Allah, hatinya akan kotor dengan iri dan hasad. Orang yang sholatnya riya, hatinya akan kotor. Orang yang sedekahnya riya atau sum'ah, maka hatinya akan kotor. Orang yang berperan di dalam dakwah bukan karena Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan iri dan dengki. Jadi ketika kita berdakwah misalnya, menyampaikan sebuah materi di sebuah masjid misalnya, di masjid yang sama ada dai yang lainnya. Ya, masjidnya sama, kemudian pematerinya ada, misalnya ada, karena ada 7 hari dalam sepekan, misalnya setiap pada maghrib selalu ada pematerinya. Misal, berarti ada 7 pemateri di masjid yang sama. Kita salah satu dari pemateri tersebut. Ketika kita menyampaikan materi, yang hadir sedikit. Sedangkan teman kita ketika menyampaikan materi yang hadir banyak. Seandainya kita ikhlas dalam menyampaikan materi, maka kita tidak akan iri kepada teman kita yang jamaahnya lebih banyak. Kapan kita iri, kapan kita hasad kalau kita nggak ikhlas? Kok bisa Ustaz? Iya. Karena orang yang ikhlas, semakin banyak orang dapat hidayah, semakin senang. Karena tujuan utama dia berdakwah adalah supaya orang dapat hidayah. Bukan supaya orang kenal sama saya, supaya orang dekat sama saya, supaya orang ngefans sama saya. Bukan itu tujuannya. Ketika teman kita berdakwah kemudian yang hadir banyak, berarti kan potensi orang dapat hidayah lebih banyak. Kenapa kita iri? Karena nggak ikhlas. Karena dia berdakwahnya bukan mengajak orang ke jalan Allah, tapi mengajak orang kepada dia pribadi. Ya. Ini keikhlasan bagaimana efeknya di dalam membersihkan hasad. Yang kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin. Ya, memberikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin.
pemerintah atau pejabat itu manusia biasa yang bisa benar, bisa salah, bisa lurus, bisa menyimpang, bisa sesuai dengan ajaran Allah, bisa tidak sesuai dengan ajaran Allah. Orang yang tidak, yang hatinya bersih, maka dia akan berusaha untuk menasihati pemerintah tersebut. Kenapa demikian? Karena dia menginginkan kebaikan untuk orang banyak. Jadi hati dia itu selalu diisi bagaimana supaya masyarakat ini baik, supaya negara ini maju, supaya penduduk negeri ini dekat sama Allah. Itu yang ada di dalam hatinya. Nah, salah satu caranya adalah pemimpinnya benar. Pemimpinnya nggak menyimpang. Sehingga ketika dia melihat pemimpinnya menyimpang, dia akan berusaha sekuat tenaga, berikhtiar, agar pemimpinnya ini kembali ke jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Kasih nasihat. Dan tentunya menyampaikan nasihat itu ada adabnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah. Dan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka janganlah dia menyampaikannya di depan umum. Walakin ya'khudhu biyadihi. Akan tetapi sampaikanlah secara personal. Fa in qabila minhu fadhak. Seandainya diterima, alhamdulillah. Wa illa qad adda alladhi alaih. Seandainya ternyata enggak diterima, dia sudah menunaikan kewajibannya. Jadi ketika kita tahu si A, misalnya, dia memiliki penyimpangan, maka sampaikan itu secara personal. Wah, gimana mau ketemu Ustaz? Dia orang gede, kita orang biasa. Nah, sekarang kan bisa lewat WA. Ya, bisa japri atau bisa lewat orang yang dekat sama dia. Kalau tujuannya adalah supaya orang ini berubah menjadi baik. Nah, ada sebagian orang punya misi yang berbeda. Dia seakan-akan kayak menyampaikan nasihat, tapi dia punya misi untuk menjatuhkan kehormatan penguasa. Atau dia punya dendam politik. Sehingga nasihat yang disampaikan itu tidak, adabnya tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti nasihat itu tidak disampaikan secara tulus. Dia punya misi terselubung. Ya, seperti yang saya kasih contoh tadi. Ya, ingin menjatuhkan harga dirinya, atau pengen mempermalukan, atau pengen balas dendam, ya karena mungkin kemarin kalah dalam bersaing, ya atau kalah dalam berkompetisi. Jadi urusan menyampaikan nasihat kepada penguasa ini harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan hati kita. Oke, ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Dan konsisten menjaga jamaah kaum muslim. Dengan bahasa yang lebih mudah, berusaha untuk senantiasa menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Berusaha untuk senantiasa menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Kenapa ini tanda dari kebersihan hati seseorang? Karena orang yang hatinya bersih itu pengen kaum muslimin kuat. Karena seandainya kaum muslimin kuat,
maka agama Islam dengan izin Allah Azza wa Jalla akan jaya dan mulia. Sebaliknya, seandainya kaum muslimin lemah karena mereka bercerai-berai dan berpecah belah, maka efeknya nanti Islam pun juga akan terpuruk. Orang yang hatinya bersih, dia berusaha untuk kaum muslimin senantiasa bersatu. Apakah artinya menjaga persatuan kaum muslimin itu adalah kita membiarkan saudara kita yang melakukan kesalahan, yang melakukan penyimpangan, kita tutup mata, kita cuek, dengan dalih kita harus menjaga persatuan? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena justru kalau penyimpangan itu dibiarkan, justru itulah bibit-bibit perpecahan. Justru disitulah bibit-bibit perpecahan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Maksudnya berpegang teguh dengan ajaran agama. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi supaya tidak berpecah belah, kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Seandainya ada orang yang menyimpang dari ajaran agama Allah dan dibiarkan, ini akan mengakibatkan perpecahan. Jadi menjaga persatuan itu bukan berarti mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh Ustaz, apa bisa Ustaz kita beramar ma'ruf nahi mungkar sambil tetap menjaga ukhuwah? Sangat bisa. Sangat bisa. Caranya gimana? Caranya ketika ada orang melakukan kesalahan, kita nasihati secara personal. Ya. Jadi ada kebiasaan sebagian orang itu lebih suka untuk nge-share di grup sebelum dia ngirim secara apa, atau menyampaikan nasihat secara personal. Ya. Jabri. Ya. Aneh sebagai orang seperti itu. Ya. Padahal dia punya nomornya. Dan kalau nyari nomor yang bersangkutan gampang. Kalaupun dia nggak punya, nyari gampang, tinggal nanya aja. Ada yang tahu nggak nomornya si Fulan? Kan gampang seperti itu. Tinggal dicapri. Ya, sampaikan nasihat secara personal. Dan itu biasanya akan lebih diterima. Makanya ada seorang ulama menyampaikan atau menulis sebuah buku judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara menyampaikan nasihat dengan mempermalukan. Jadi kalau kita menyampaikan nasihat di depan umum itu mempermalukan. Ya, bukan menyampaikan nasihat dengan tujuan yang tulus. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa, atau nasihat itu bisa dilakukan dengan tetap menjaga persatuan. Caranya tadi, ya, usahakan diawali dengan nasihat secara personal. Kemudian yang kedua, nasihat itu disampaikan dengan lembut. Ya, nasihat itu disampaikan dengan lembut, dengan halus. Jadi memilih kalimat yang tidak kasar. Ya. Bahkan cara nulis di WA pun juga diperhatikan. Ya. Contoh misalnya kita nasihati teman kita, kita sampaikan dengan kalimat, afwan, antum, menurut ana sebaiknya seperti ini. Ya. Jadi diawali dengan salam dulu, assalamualaikum, apa kabar, antum sehat. Terus dibuka dengan afwan, mohon maaf, ana ingin menyampaikan sesuatu kepada antum. Semoga berkenan, antum, ya. A-nya besar, huruf A-nya besar, kapital. Itu lebih enak dibandingkan kalau misalnya kita tanpa salam, ya, langsung
ente harusnya kayak gini. Ente harusnya kayak gini. Nggak ada maaf di awalnya, nggak ada salam, langsung ente saja. Ya, jadi ini contoh memilih kata, bahkan sampai cara menulisnya pun. Ya, karena bahasa tulisan itu kan tidak ada volumenya. Ya. Beda dengan bahasa lisan. Kita ngomong kayak gini kan ada volumenya tinggi, rendah. Kalau bahasa tulisan itu kan nggak ada volumenya. Volumenya apa? Tanda seru atau huruf kapital. Ya, jadi kalau sebuah kalimat di WA itu ditulis dengan huruf besar semuanya, kemudian di akhir katanya ada 3 tanda pentung, ya itu artinya orang ini lagi teriak. Ya. Maka itu pun harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan. Ada sebagian orang mau WA, ya ngirim WA diawali dengan Ustadz, ya huruf besar semua, terus tanda pentung 3. Wah, ini lagi bentak Ustadz ini. Walaupun tidak ada apanya, walaupun tidak ada intonasinya, tidak ada volumenya di situ, tapi sudah ma'ruf. Maka ini pun harus kita perhatikan. Terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Sesungguhnya doa-doa kaum muslimin itu akan senantiasa melindungi mereka. Jadi kalau kita itu mendapatkan doa dari kaum muslimin, maka insya Allah kita pun akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tipu daya syaitan dan dari kesesatan. Ini adalah tema kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Semoga kami bisa mengamalkan ilmu yang tadi Ustaz sampaikan. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan Ustaz ya. Silakan. Baik. Pertanyaan pertama. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan manisnya ilmu? Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa merasakan manisnya ilmu? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa memberikan ilmu itu hanya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minimal itu kita baca setiap pagi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Itu minimal. Ya, setiap pagi kita baca itu supaya setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa juga membaca doa Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Jadikanlah ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku bermanfaat. Wazidna ilma. Dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi cara yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah. Karena yang punya ilmu Allah dan yang bisa membuat kita menikmati ilmu adalah Allah. Yang kedua, setelah kita berdoa, maka kita latihan untuk konsisten belajar ilmu. Latihan untuk konsisten belajar ilmu. Alias rutin ngaji. Ya. Karena sejatinya sesuatu itu akan terasa nikmat tidak ujuk-ujuk, ya. Tidak tiba-tiba. Jadi ada prosesnya.
Ya, ada prosesnya. Di dalam pepatah bahasa Indonesia disampaikan Allah bisa karena biasa. Kalau dalam pepatah Jawa dikatakan witing tresno jalaran soko kulino. Jadi orang itu akan cinta ketika dia terbiasa. Ya. Maka rutinkan ngajinya. Walaupun kadang-kadang terasa berat. Ya. Walaupun kadang-kadang terasa berat. Karena ilmu itu memang ada bobotnya. Berat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, qawlan thaqila. Perkataan yang berat. Maksudnya adalah Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran itu sesuatu yang punya bobot berat. Sehingga ketika kita ngaji, mungkin awalnya akan terasa berat. Tapi ketika itu terasa berat, jangan mundur. Jangan apa? Mundur. Tapi terus, rutin. Harapannya nanti lama-lama akan muncul perasaan cinta kepada ilmu. Dan saya anjurkan kepada Anda, kalau Anda termasuk pemula, maka rutinkan untuk ngaji yang mungkin durasinya nggak terlalu panjang, biar nggak kaget. Ya, pengajian yang durasinya mungkin 10 menit, 15 menit, setengah jam, 45 menit. Coba mulai dari pengajian yang sifatnya rutin, tapi durasinya nggak panjang. Lalu, pilih ustadz yang Anda itu paham apa yang beliau sampaikan. Maksudnya Anda itu ketika mendengarkan ustadz itu menyampaikan, Anda paham. Klik. Ya, karena memang antara satu dai dengan dai yang lain itu kan beda-beda cara menyampaikannya. Ya, ada yang mungkin menyampaikan mudah dipahami, ada yang mungkin harus 2 kali 3 kali dengarnya supaya paham. Ada yang mungkin ngomongnya terlalu cepat sehingga kadang-kadang kita nggak bisa mengikuti. Jadi coba Anda pilih ustadz yang kalau Anda dengerin, Anda paham. Ya supaya apa? Supaya kita merasa nyaman. Ya supaya kita merasa nyaman. Jadi poin yang kedua adalah rutinlah ngaji. Poin yang ketiga, supaya ilmu terasa nikmat itu diamalkan. Dapat ilmu diamalkan. Sama seperti tadi bertahap dalam belajar, mengamalkan juga bertahap. Pelan-pelan diamalkan. Jadi kayak ini misalnya nih, barusan nih kita kan dengar nih, keutamaan mendengar, memahami, menghafal, menyampaikan hadis. Baru dapat nih pengetahuan. Ayo diamalkan. Contohnya ngamalkan, anak pernah baca hadis nih, anak pengen ngapalin hadis itu. Kayaknya di rumah anak punya kitab Arba'in nih. Udah lama banget Arba'innya sampai berdebu. Ya, saking lamanya nggak dibuka. Anak pengen ngapalin lah hadis yang pertama. Menghafalkan Arba'in. Barusan dapat ilmu tentang keutamaan menghafal hadis. Itu namanya mengamalkan ilmu. Ya. 3 poin ini semoga membantu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan yang kedua Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana mensikapi dai yang isi materinya berseberangan dengan pemahaman dai yang lainnya? Bahkan isinya lebih kepada hasad, dengki, dan permusuhan. Tapi seolah-olah dia dai luar biasa dan banyak pengikutnya. Bahkan disayangkan dia berlevel dai sunnah juga. Contoh kecil, dia menghalalkan rokok dan lain-lainnya dengan dalil-dalil yang dia kemukakan di majelisnya. Apakah duduk di majelis seperti itu kita kebagian dosanya, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Waktu seorang muslim itu sangat mahal. Waktu seorang muslim itu sangat mahal. Kemudian hatinya adalah wadah yang sangat berharga. Ya. Waktu seorang muslim sangat mahal. Kemudian hatinya adalah wadah yang sangat berharga. Kenapa waktu seorang muslim itu mahal? Karena itu adalah modal dia untuk beramal. Dan dengan amal itu, insya Allah dia bisa masuk surga. Sehingga waktu seorang muslim itu berharga, mahal, tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang tidak menambah keimanan dan menambah amal. Lalu hati seorang muslim adalah suatu wadah yang berharga. Wadah yang berharga ini jangan diisi dengan sesuatu yang remeh-temeh. Bahkan sesuatu yang membahayakan. Prolog ini saya sampaikan agar kita mencapai kepada sebuah kesimpulan bahwa waktu yang mahal tersebut jangan digunakan untuk menghadiri atau mendengarkan sesuatu yang tidak menambah keimanan kita dan tidak menambah amal kita. Justru malah sebaliknya, hanya akan menambah kebencian, hanya akan memunculkan kebingungan, hanya akan menumbuhkan syubhat yang barangkali kita akan bingung untuk menjawabnya. Dan ingat, apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan hati kita adalah wadah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Jangan isi wadah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita akan mempertanggungjawabkan isi dari hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alternatif para ustadz yang menyampaikan ilmu dengan bijaksana, yang berisikan motivasi untuk mengamalkan sunnah Rasul SAW dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, banyak. Alhamdulillah. Maka fokuskan untuk menyimak dari ustadz-ustadz yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Barangkali satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya terkait dengan materi kajian. Bagaimana cara kita meraih kesuksesan dengan menjaga hati kita dari penyakit hati di dalam Islam. Yang kedua, hasad di iman seseorang, Ustaz. Baik, demikian Ustaz. Tadi kata Allah suaranya putus-putus ya. Jadi supaya hati kita bersih dari hasad itu dengan menjalankan 3 hal yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari mengikhlaskan niat karena Allah, kemudian berusaha menyampaikan nasihat kepada penguasa, terus yang ketiga menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Apabila hasad itu sudah terlanjur muncul, apa yang mesti kita laksanakan? Ya, apa yang mesti kita laksanakan? Di antaranya adalah melawan perasaan itu. Ya, alias tidak membiarkan
Hasad itu berkembang di dalam hati kita. Jadi kita lawan kepada Allah dengan memohon bantuan kepada Allah. Makanya salah satu surat yang kita baca adalah min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi kita disuruh untuk berta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan orang yang hasad. Ya. Dari keburukan orang yang hasad. Berusaha untuk melawan di dalam hati kita, ya, melawan perasaan iri itu dan tidak membiarkannya berkembang. Salah satu caranya adalah dengan kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang kita hasadi itu. Ya, misalnya kita hasad sama seseorang, maka kita justru berbuat baik kepada dia. Kita berusaha senyum kepada dia, itu bentuk perlawanan kita. Kita berusaha untuk ngasih hadiah kepada dia, kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada dia. Ya, kalau ada orang ngomongin buruk tentang dia, kita berusaha membela. Jadi harus melawan. Dan juga termasuk adalah mendoakan kebaikan, ya, kepada orang tersebut. Saya pernah menyampaikan tips dalam Bismillahirrahmanirrahim menghadapi itu di buku di kajian tafsir ayat min syarri hasidin idza hasad. Ya, silahkan dicari saja, kayaknya masih ada rekamannya. Beberapa poin yang saya sampaikan agar kita bisa membersihkan hati kita dari hasad. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.